Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karpet Masjid Al-Hilal. Kali ini kita akan mengkaji tentang konsep harta dalam Islam. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe channel Karpet Masjid Al-Hilal dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Konsep harta dalam Islam. Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-mal, secara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Najm mengatakan bahwa harta kekayaan sesuai apa yang ditegaskan oleh ulama usul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu, dan hal itu terutama menyangkut yang konkret. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Pertama, unsur ainiyah, dan kedua, unsur uruf. Unsur ainiyah berarti harta itu berwujud atau kenyataan. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur uruf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun ma'nawiyah. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah, yang salah satu diantaranya adalah al-mal atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya. Islam juga melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surah An-Nisa ayat 29 hingga 32. Pembagian jenis-jenis harta. Harta mutaqawwim dan harta ghairul mutaqawwim. Harta mutaqawwim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara untuk memanfaatkannya. Maksud pengertian harta ghairul mutaqawwim merupakan kebalikan dari harta mutaqawwim, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara untuk memanfaatkannya. Mal misli dan mal kimi. Mal misli dan kimi sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar.
Tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya. Harta yang ada duanya atau dapat ditukar dengan hal serupa dan sama disebut mithli. Dan harta yang tidak ada duanya atau berbeda serta tepat disebut kimi. Mal istihlak dan mal isti'mal. Mal istihlak merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai. Sedangkan harta isti'mal adalah harta yang penggunaannya bisa berkali-kali pakai. Mal mangkul dan mal ghairul mangkul. Harta mangkul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan harta ghairul mangkul maksudnya adalah segala sesuatu yang tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya. Harta ain dan dain. Harta ain yaitu harta yang berbentuk, sedangkan harta dain adalah harta yang menjadi tanggung jawab, seperti uang yang dititipkan kepada orang lain. Harta nafi'i adalah harta yang tidak berbentuk. Harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, atau negara. Harta mubah yaitu hukum harta pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. Sedangkan harta mahjur yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Pembagian harta ini didasari oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Harta yang dapat dibagi yaitu harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan, seperti beras. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan, seperti benda-benda mewah. Harta pokok dan hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin menimbulkan harta lain, atau dalam istilah ekonomi disebut harta modal. Harta khos dan am. Harta khos yaitu harta individu yang tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. Sedangkan harta am yaitu harta milik umum yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya. Selain harta, hal penting dalam bahasan syariah Islam yaitu tentang kepemilikan harta itu sendiri. Kepemilikan atau al-milkiyah adalah istilah hukum Islam yang menandakan hubungan antara manusia dan harta yang menjadikan harta itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi ini, perolehan properti oleh seorang individu dengan cara yang sah memberikan hak kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu. Pada dasarnya menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seluruh harta atau kekayaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya pada ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Ia mengangkat nabi-nabi di antaramu,
dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa-apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi atas kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Islam mengakui kepemilikan individu asal didapatkan dan dibelanjakan dengan cara yang syar'i. Harta pribadi dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain itu, individu bebas dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada. Hal ini untuk mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan harta. Selain kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui kepemilikan umum dan negara. Kepemilikan umum meliputi mineral padat, cair, dan gas yang asalnya dari dalam pelut bumi. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam golongan milik umum karena memiliki kebermanfaat besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri, sehingga dimasukkan ke dalam golongan harta milik umum dan dikelola oleh negara. Sedangkan harta milik negara yaitu segala bentuk penarikan yang dilakukan oleh negara secara syar'i kepada masyarakat seperti pajak, hasil pengelolaan pertanian, perdagangan, dan industri yang masuk ke dalam kas negara. Harta milik negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan warganya. Wallahu a'lam bishawab.